Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, teman-teman semua, kita akan bahas mengenai manusia punya rencana, Allah punya kuasa. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita, langsung saja umum mulai pada hari ini, banyak hal yang tidak sesuai harapan ya, teman-teman semua. Kita merencanakan dengan sebaik mungkin, kita melakukan berbagai macam hal untuk menggapai apa yang kita inginkan, kita berjuang, berkorban, dengan banyak hal untuk meraih apa yang kita mau. Tapi ternyata banyak hal dalam kehidupan kita, apa yang kita inginkan Allah nggak kasih. Ternyata perjalanan kehidupan manusia tidak selalu sesuai yang diharapkan. Ya kan? Terkadang manusia-manusia ini kita ini harus melewati berbagai macam jalan yang sulit, berbelok-belok. Kadang-kadang banyak gembiranya ada, tapi air matanya juga banyak, sedihnya juga banyak. Nah, inilah kehidupan bahwa gak semua yang kita inginkan kita dapatkan, teman-teman semua. Dan kadang-kadang kalau kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita rasa hidup kita susah, sempit, sedih. Kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Balad ayat 4, Allah Subhanahu wa taala sudah menyinggung ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam keadaan bersusah payah. Jadi manusia memang tabiatnya, memang sunatullahnya dia akan terus bersusah payah dalam kehidupannya. Bersusah payah dalam meraih segala sesuatu ataupun ya bersusah payah kalau apa yang dia inginkan tidak dia dapatkan. Di antara bersusah payah atau kesedihan yang banyak menimpa manusia itu adalah mimpi-mimpi kita tidak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimpi dalam hal apa? Banyak hal. Kadang-kadang teman-teman bertekad atau bermimpi ingin misalnya eh, belajar di satu kampus tertentu, tiba-tiba Allah nggak kasih, padahal teman-teman sudah berjuang. Teman-teman berikhtiar untuk menikah dengan seseorang yang sangat kita cintai, misalnya segala daya upaya kita lakukan untuk bisa bersama dengan orang tersebut. Ujung-ujungnya ternyata nggak jodoh. Setelah sekian tahun lama bersama-sama mempersiapkan segala sesuatu, taunya nggak jodoh gitu. Taunya tiba-tiba sang pujaan hati menikah dengan orang lain. Itu sesuatu yang menyedihkan dan menyakitkan hati kita. Atau misalnya kita berharap kita bisa bekerja di satu tempat, impian kita nggak dapat juga. Atau kita berharap kita sembuh dari satu penyakit, segala macam ikhtiar kita lakukan, ke sana kemari, nggak sembuh-sembuh juga gitu Pak. Malah makin parah, atau malah orang yang kita cintai meninggal dunia. Jadi banyak hal di mana kondisi manusia ini sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan Allah nggak kasih. Maka apa yang harusnya kita lakukan teman-teman semua? Allah punya kuasa atas segala sesuatu. Kita hanya bisa berencana saja. Makanya di sini diperlukan yang namanya tawakal dan ridha akan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyelamatkan kehidupan kita. Ingat kita punya rencana, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka supaya kita bisa menerima kuasa Allah itu, menerima takdir Allah itu, ya ridha akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ketika melaksanakan berbagai macam ikhtiar bahwa hasil apapun yang Allah berikan adalah yang terbaik. Allah kasih hari ini belum punya anak. Ada orang berumah tangga berpuluh-puluh, berbelas-belas tahun belum punya anak. Tawakal ala Allah, ridha akan ketentuan Allah. Allah kasih ternyata jodoh kita bukan orang yang kita cintai selama ini misalnya. Kemarin Uma bertemu dengan seseorang, beliau menangis terseduh-seduh karena patah hati. Teman-teman tahu nggak sih banyak orang masuk rumah sakit jiwa itu? Kenapa? Karena patah hati, karena cinta, karena urusan cinta. Ya banyak orang yang akhirnya terluka, kemudian jiwanya menderita sakit. Ternyata setelah diwawancarai seseorang, ternyata paling banyak kasusnya yang di rumah sakit jiwa itu karena putus cinta, teman-teman semua. Dahsyatnya putus cinta itu bisa buat orang depresi ya, luar biasa. Maka beberapa waktu yang lalu mendatangi seseorang tersebut yang sedang patah hati, dia bilang nggak tahu sih, nggak nyangka bahwa selama bertahun-tahun menjalin kasih ya dengan seseorang ini, ternyata seseorang ini akhirnya memilih orang lain untuk dinikahi. Padahal dia sudah mengorbankan segala macam hidupnya, waktunya untuk kekasihnya ini. Dan patah hati itu bukan suatu hal yang mudah juga, teman-teman semua. Dia katakan saya butuh waktu 1 tahun untuk bisa sembuh. 3 bulan pertama nggak mau makan, nggak mau minum, cuma nangis aja. Teman-teman pernah nggak dalam kondisi begitu? Nggak mesti melulu soal cinta, tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita sedih.
Kita nggak bisa melakukan apapun kecuali nangisnya, kecuali buat sholat ya. Sholat habis itu nangis lagi, nggak makan, nggak minum, cuman di kasur aja nangis nggak ngapa-ngapain karena banyak hal. Itu banyak loh terjadi ya kan di antara kita mungkin pernah mengalami itu. Mungkin ketika orang tua kita bertengkar, kita broken home mungkin, atau ketika kondisi sulit, perekonomian atau masalah-masalah lain datang, kita nggak tahu harus berbuat apa kecuali hanya menangis dan nggak bisa makan, nggak bisa minum gitu ya, cuma menangis dan menangis. Itu dirasakan oleh seseorang ini. Ya, bagaimana caranya? Ya nggak mudah teman-teman sekalian melaluinya. Walaupun kita mengatakan ridha atas ketentuan Allah, ridha, 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 tapi pada saat kita mengalami ujian hidup itu, kadang-kadang tahu sih ayatnya, pernah sih dengar guru-guru kita ngomong, cuman dalam melaksanakan atau menjalani ujian itu nggak mudah teman-teman semua. Maka hari ini kita ingat-ingat lagi. Hari ini kita belajar lagi tentang ridha, 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 nggak sakit ya Allah, nggak sakit, terserah. Engkau mau berbuat apa padaku, terserah ya Allah, semuanya pasti bisa terlalui. Maka teman-teman semua, teman-teman ingat surah Al-Baqarah 216, surah yang selalu Umar sebutkan ini adalah surah yang berkaitan dengan ridha akan ketentuan Allah. Kan teman-teman semua di sini di Maskul Hufat ataupun dimanapun, teman-teman belajar di pondok bukan berarti nggak ada masalah. Pernah nggak ngalamin nangis yang berhari-hari? Pernah kan? Pasti pernah. Gimana cara sembuhnya? Ridho akan ketentuan Allah SWT. Kita berencana apapun ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita berusaha, berjuang, berkorban bagaimanapun ternyata kata Allah enggak, ya enggak. Maka dalam surah Al-Baqarah 216 apa kata Allah SWT? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itulah yang sangat baik, terbaik untuk kamu. Boleh juga kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk untuk kamu. Allah mengetahui, manusia nggak mengetahui. Kenapa sih harus ngalamin ini ya Allah? Kok berada dalam ujian kehidupan seperti ini ya Allah? Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang amat baik bagi kamu. Jadi ayat ini berhubungan dengan salah satu prinsip keimanan, yaitu apa? Iman kepada qada dan qadar. Hari ini ceramah Uma ingin menyampaikan pada kita semua ada ujiannya masing-masing. Uma pun ada ujiannya. Uma pernah nangis nggak? Pernah. Pernah nangis nggak berhari-hari di kasur nggak bisa ngapa-ngapain? Pernah. Nggak makan, nggak minum, nangis saja di kasur, cuman sholat habis itu nangis lagi. Pernah nggak? Pernah. Pernah. Sama seperti teman-teman semua. Tapi kalau kita ingat ayat ini berkaitan dengan salah satu prinsip keimanan, yaitu apa? Beriman kepada qada dan qadar. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Berbagai macam daya upaya kita lakukan, kalau kata Allah enggak, ya enggak. Kalau kata Allah iya, ya iya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita cuma hamba Allah SWT. Seluruh musibah apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia itu sudah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka kalau kita meletakkan ayat ini, Al-Baqarah 216, makanya kalau ada orang tanya, Oki ayat favoritnya apa? Al-Baqarah 216, kenapa? Ayat ini membuat hidup kita jadi tenang, hidup kita jadi nyaman, hati kita jadi jauh dari keresahan. Kenapa? Karena menganggap semua yang Allah berikan adalah yang terbaik. Kalau kita lihat lagi, flashback lagi, semua ujian-ujian kehidupan yang diterima oleh para nabi. Umar pernah sampaikan ini, cuma ulang kembali. Ingat kisahnya ibunya Nabi Musa, ketika pada saat itu anak bayi laki-laki semua mau dibunuh hidup-hidup oleh sang raja, oleh Firaun pada masa itu. Ibu Nabi Musa alaihissalam meletakkan Nabi Musa di mana? Di kotak, ya kan? Yang di dalamnya atau di keranjang. Di mana anak tersebut diletakkan di atas keranjang dan dialirkan ke atas air sungai. Kalau dipikir-pikir dalam logika manusia, sedih banget. Bayangin teman-teman, semua teman-teman punya bayi. Ini bayi mau dibunuh hidup-hidup nih, bersama dengan bayi-bayi lain yang nggak ada cara lain selain melarikan bayi ini. Hati ibu mana yang nggak sedih? Anaknya dimasukkan ke dalam keranjang di atas air, yang nggak tahu nasibnya seperti apa. Sedih, sedih. Tapi ternyata ada maksud Allah yang lain, bahwa ujung-ujungnya nanti anak tersebut akan diberikan kembali kepada sang ibu, ditemukan oleh Asia, dan Asia cari ibu susu, dan ibu susu dari seluruh negeri yang bisa menyusui hanya ibunya Nabi Musa. Selalu akhirnya jadi endingnya jadi happy ending gitu. Kalau kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam juga dilempar ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Sedih nggak? Sedih banget. Dimusuhi oleh saudara-saudara sendiri. Tapi akhir ujung kisah itu apa? Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam gara-gara dibuang di sumur,
kemudian diambil oleh seseorang, akhirnya jadi orang besar di Mesir. Pada saat keluarganya kesusahan dalam urusan kemarau yang sangat panjang, akhirnya saudara-saudaranya datang kembali ke Nabi Yusuf dan mereka hidup bersama dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf jadi orang yang besar, jadi pembesar yang sangat hebat. Yaitu kalau nggak dilempar ke dalam sumur nggak akan nyampe ke Mesir Nabi Yusuf alaihissalam dan nggak jadi orang yang hebat dan nggak jadi orang yang besar. Jadi harus ngelewatin yang sedih itu dulu supaya kita jadi orang yang besar, jadi orang yang lebih tangguh, lebih kuat. Kita lihat Ummu Salamah, ingat nggak kisahnya Ummu Salamah? Ummu Salamah ini ditinggal pergi oleh suaminya, meninggal suaminya. Sedihnya luar biasa. Namun Ummu Salamah mengatakan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian beliau katakan apa? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kata Ummu Salamah, ya Allah, limpahkanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik. Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah dari suaminya? Ternyata Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang kita anggap susah, yang kita anggap tidak mudah, yang kita anggap sulit, endingnya jadi indah teman-teman semua. Ibarat setelah hujan badai ada pelangi yang indah. Setelah hujan badai pasti akan reda juga gitu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa apapun yang kita usahakan teman-teman semua, sekuat tenaga pun kita ingin mendapat kebaikan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa selain apa yang sudah Allah tetapkan buat kita. Dan semua yang Allah tetapkan tuh endingnya baik insya Allah. Jadi jangan buru-buru mencela, mencaci maki musibah yang Allah berikan. Kenapa? Teman-teman lihat An-Nisa 19. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Mungkin kamu nggak suka kondisi itu, tapi Allah menjadikan kebaikan yang banyak melalui kondisi kesusahan itu. Nah, hari ini teman-teman semua, Uma ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, ada hal yang bisa kita peroleh kalau kita beriman kepada qada dan qadar. Artinya apa? Kita beriman kepada takdir artinya apa? Ridha terhadap ketentuan Allah. Allah, engkau punya kuasa ya Allah. Aku berencana, tapi engkau yang berkuasa ya Allah. Apapun yang engkau berikan, ridho. Nah, sekarang kita mau bahas buah dari orang yang ridho. Buah dari orang yang beriman kepada qada dan qadar. Apa sih manfaat dari orang yang ridho terhadap ketentuan Allah? Manfaat dari orang yang beriman kepada takdir Allah. Beriman pada takdir Allah artinya menerima takdir Allah. Artinya ridho terhadap ketentuan Allah. Buah atau manfaat dari orang yang beriman kepada qada dan qadar. Buah atau manfaat dari orang yang ridho terhadap ketentuan Allah. Yang pertama, dia akan selalu tenang dalam kehidupannya. Karena dia ridho, menerima apapun yang Allah berikan, baik senang maupun sedih dia terima. Jadi dia tenang dalam kehidupannya, dia tenang dalam menjalankan segala macam kehidupannya. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan dia, dan dia tahu bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk dia. Hanya saja akal pikiran kita ini terlalu sempit, sehingga kita belum bisa menilai pada saat itu. Nanti kalau semuanya sudah selesai, kita akan bilang, Masya Allah, Alhamdulillah atas ujian ini. Apa kata Rasulullah? Oh, dalam surat At-Taghabun ayat 11 ya. At-Taghabun ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Allah mengetahui segala sesuatu. Gak ada musibah apapun kecuali atas izinnya Allah. Allah sudah mengizinkan orang yang kau cintai meninggal dunia. Allah sudah izinkan. Kemarin Uma baru lihat satu buah video teman-teman semua. Seorang ayah, Uma juga ikut nangis juga lihat video itu. Seorang ayah nangis meraung-raung karena anak perempuan yang disayanginya itu tenggelam ketika lagi bersama dengan teman-teman sekolahnya. Ya, siapa yang sangka lagi berwisata bersama teman-teman, tiba-tiba pulang dengan jenazah yang sudah kaku dingin karena tenggelam di dalam lautan atau di dalam air gitu. Nah, ayah ini menangis meraung-raung. Eh, kadang-kadang ujian kehidupan kita nggak bisa tebak. Banyak hal yang membuat kita shock, kaget, kayak mimpi, teman-teman semua. Namun teman-teman harus ingat, kata Allah dalam surat Taghabun ayat 11, tidak ada suatu musibah pun
yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Allah sudah takdirkan dia meninggal dengan cara tenggelam, dia meninggal dengan cara terbakar. Umum mau cerita satu kisah lagi teman-teman semua. Umum punya profesor yang selama ini ngobatin Sulaiman. Beliau itu jadi profesor dan menemukan apa belajar stem cell dan sebagainya. Itu karena ayah beliau dan ibu ayahnya stroke. Jadi beliau itu mau jadi dokter dan jadi profesor itu karena ingin ngobatin ayahnya. Akhirnya sang beliau ini belajar sungguh-sungguh dan akhirnya jadi dokter hebat dan akhirnya berkonsentrasi kepada pengobatan salah satu pengobatan stem cell gitu ya. Akhirnya ayahnya yang tadinya stroke udah umur 80 tahun, alhamdulillah beliau berhasil mengobati ayah tersebut. Karena ilmu yang beliau pelajari selama di sekolah dan beliau betul-betul menjadi seorang yang ahli, beliau obati ayahnya. Ayahnya sembuh. Di usia 80 tahun sembuh dari stroke, bayangin. Anak ini punya cita-cita yang kuat menjadi dokter supaya nyembuhin ayahnya dan ayahnya sehat. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Ayahnya meninggal bukan gara-gara stroke. Anak ini kan nggak mau ayahnya meninggal kan, karena itu anak ini belajar jadi dokter supaya bisa nyembuhin ayahnya. Ayahnya sembuh, tapi ayahnya meninggal karena apa? Setelah ayahnya sembuh, ternyata ayahnya meninggal bukan karena stroke, karena stroke-nya sudah diobati sama anaknya. Ayahnya meninggal karena terbakar di dalam rumah. Rumahnya kebakaran. Jadi rumah itu kebakaran, ayah ibunya akhirnya terbakar dalam rumah tersebut. Padahal sudah sehat dari stroke-nya. Jadi meninggalnya bukan gara-gara stroke, meninggalnya gara-gara terbakar. Jadi kalau diingat-ingat kisah ini, wah ini berarti kita kalau kita pahami surat Taghabun ayat 11, tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali atas izin Allah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Segala daya upaya kita sudah lakukan, kita sudah kerahkan seperti dokter ini. Sudah mengerahkan hidupnya, mendedikasikan hidupnya untuk ngobatin ayahnya. Sampai belajar ke luar negeri jauh-jauh, sampai jadi profesor untuk nyembuhin ayahnya, nemuin obat untuk nyembuhin ayahnya. Ayahnya sembuh. Justru meninggalnya gara-gara terbakar di dalam rumah. Jadi, kalau kita beriman kepada takdir Allah, kepada qada dan qadar, kita akan tenang dalam menjalankan kehidupan ini. Kenapa? Karena kita tahu dalam surat Taghabun ayat 11, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kecuali atas izin Allah, atas izin Allah. Ya, kalau Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya ayat ini, barang siapa yang mendapat musibah, maka dirinya paham bahwa musibah tersebut merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk sabar dan mencari pahala di balik musibah tersebut dan dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan ganti atas perkara dunia yang tidak diraihnya dengan memberikan petunjuk kepada hatinya yaitu rasa keimanan, bahkan dirinya akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang tidak bisa diraihnya tadi. Jadi Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya untuk hatinya yang penuh dengan iman itu ridha terhadap apapun yang Allah takdirkan padanya. Ya, kalau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah memberikan petunjuk kepada hatinya. Allah memberikan petunjuk kepada hati kita dengan keyakinan sehingga hati kita paham bahwa apa yang menimpa dari musibah tidak mungkin meleset darinya. Apa yang menimpa kita itu kalau Allah takdirkan tidak akan pernah meleset dari kita. Dan apa yang meleset darinya tidak mungkin akan menimpanya. Ya, kalau Allah tidak takdirkan itu untuk kita ya tidak akan terjadi. Jadi hati kita diberi keyakinan penuh untuk menghadapi ujian supaya kita baik-baik saja, teman-teman semua. Makanya kata Rasulullah apa dalam hadis surat Muslim, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu semua urusannya baik dan itu tidak dijumpai kecuali pada diri seorang mukmin. Kalau dia dapat nikmat dia banyak bersyukur dan itu sangat baik baginya. Kalau dia ditimpa musibah dia banyak bersabar dan itu juga baik baginya. Ya, jadi di dalam ayat tadi Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Kata Allah apa? Dalam surat Taghabun ayat 11, tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali atas izin Allah dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Hatinya ridha terhadap ketentuan Allah, hatinya tenang, hatinya nggak merasa takut, hatinya menerima semua apa yang Allah takdirkan karena dia tahu sebelum dia diciptakan Allah sudah merencanakan segala sesuatu untuknya. Berikutnya buah dari tawakal kepada Allah SWT selain mendapatkan hati yang tenang. Kedua, engkau akan lapang dadamu dan engkau akan mendapatkan kebahagiaan hati. Dadamu akan terasa lapang, teman-teman semua. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Hingga aku menjadi seseorang yang berada di pagi hari dan tidak menjumpai ada kebahagiaan, melainkan di tempat qada dan qadar. Jadi aku ini bahagia karena berada dalam keimanan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku menjadi seseorang yang bahagia di pagi hari kalau aku
berada di qada dan qadar. Kalau aku beriman kepada qada dan qadar. Jadi sumber kebahagiaan itu salah satunya adalah ketika engkau beriman kepada qada dan qadar, ketika engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sumber kebahagiaan itu adalah ketika engkau ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat surah At-Taubah ayat 51. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah 51. Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah pelindung kami dan hanya kepada Allah lah kami harus bertawakal. Kami beriman dan bertawakal. Jadi orang-orang yang ridha terhadap ketentuan Allah, dia akan lapang dadanya, hatinya bahagia. Sedih manusia biasa, tapi sedihnya nggak berlama-lama. Karena dia tahu bahwa Allah lah pelindungnya dan dia akan baik-baik saja selama Allah bersama dengan dia. Ketiga, buah dari ridha sama Allah, buah dari menerima takdirnya Allah, engkau akan memperoleh pahala yang besar. Dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157 apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh Allah akan memberikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah lanjutkan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkatan, keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, aku ridha ya Allah, segala sesuatu darimu, milikmu dan kembali kepadamu ya Allah, ini ridha, artinya dia akan mendapatkan pahala yang besar berdasarkan surah Al-Baqarah 155 sampai 157. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Keempat, buah dari ridha terhadap takdir Allah, buah dari beriman kepada qada dan qadar. Engkau tidak akan takut pada ancaman-ancaman makhluk. Nggak takut pada siapapun teman-teman semua, kecuali kepada Allah SWT. Kenapa? Coba teman-teman lihat nasihatnya Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Kata Rasulullah, ya Ibnu Abbas, jika kamu minta, mintalah kepada Allah SWT. Jika kamu mohon pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya jika sebuah umat, sekelompok orang, sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kebaikan kepadamu, maka tidak akan mereka bisa memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan padamu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, kalau ada orang jahat mau jahatin kamu, kalau ada orang jahat mau berbuat buruk kepadamu, mau menghancurkan kamu, mau mencelakakan kamu, niscaya mereka tidak akan bisa mencelakakan kamu, kecuali kecelakaan yang sudah Allah tetapkan bagimu. Jadi kita nggak gentar, nggak takut. Apapun yang terjadi, mau orang berbuat buruk kepada kita, kita nggak takut. Kenapa? Karena kalau memang kata Allah tidak akan terjadi, tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau kata Allah memang itu takdir kita, maka itu akan terjadi. Kata Rasulullah, panah telah diangkat dan lembaran telah kering. Jadi orang yang beriman kepada qada dan qadar nggak takut terhadap apapun, teman-teman semua. Nggak gentar terhadap ancaman-ancaman makhluk, nggak takut ya. Karena dia tahu, kalaupun itu terjadi, semuanya atas izin Allah. Walaupun suatu dunia ini bersekongkol untuk menghancurkan kita, kalau kata Allah tidak akan bisa, nggak akan bisa. Jadi nggak akan ada takut dalam diri kita. Kemudian yang berikutnya, teman-teman semua, yang kelima, lawan dari tidak takut ya, kita akan berani dan tidak pengecut. Orang yang beriman kepada qada dan qadar, kalau memahami suatu musibah itu yang menimpa dirinya nggak mungkin salah alamat, akhirnya dia bisa menerima dengan baik. Ya, namanya musibah itu nggak akan ada yang namanya salah alamat. Jadi nggak boleh kita mengatakan seandainya saja, kalau saja begini, pasti begini, nggak boleh. Karena yang namanya takdir nggak ada yang namanya salah alamat, gitu ya. Berikutnya, teman-teman semua, yang keenam, orang-orang yang percaya kepada qada dan qadar itu terhadap ketentuan Allah tidak akan pernah menyesal akan apapun. Kalau aja dulu aku melakukan ini, pasti nggak akan begini. Ada seorang teman yang cerita begini, eh saya berumah tangga udah 10 tahun atau 15 tahun kata beliau, ternyata suami saya berbohong.
Berbohong itu dalam artian beliau ini punya sakit, suami ini punya sakit teman-teman semua. Kemudian ketika menikah, akhirnya sang istrinya jadi menderita juga karena sakitnya itu. Jadi sang istri mengatakan, saya merasa dibohongi dalam pernikahan ini, dia sakit, dia nggak memberitahu dari awal. Makanya teman-teman kalau sebelum menikah harus periksa kesehatan ya, teman-teman semua ya. Karena kita nggak pernah tahu orang baik atau soleh di hadapan kita nggak pernah tahu mungkin dia punya penyakit tertentu yang membahayakan diri kita juga. Nah itu wajib tuh kalau teman-teman mau nikah harus persiapan pemeriksaan kesehatan juga. Jangan sampai seperti orang ini yang cerita pada Uma. Dia katakan, saya menikah ternyata suami saya membawa satu penyakit yang membahayakan diri saya dan membuat saya nggak bahagia dalam pernikahan ini. Kemudian dia dia nggak pernah mengatakan seandainya saja dulu aku periksa lebih dulu, seandainya saja dulu begitu. Dia mengatakan ya sudah, ini memang sudah takdir yang sudah Allah berikan bagiku. Justru karena suami ini sakit, jadi istri ini sebenarnya akhirnya jadi mendapatkan banyak hal. Jadi dia apa ya, dia bisa terus berkembang, dia bisa terus bertumbuh, dia bisa terus belajar banyak hal karena dia punya banyak waktu ya. Karena suami ini kan sakit ya. Jadi sang istri ini bisa bisa punya banyak waktu untuk melakukan yang lain-lain gitu. Jadi selalu ada hal kebaikan lainnya di sisi kesedihan kita. Selalu ada kebaikan yang banyak dari kesedihan kita gitu. Jadi yang keenam, teman-teman semua, Umar ingin menyampaikan bahwa orang yang percaya pada qada dan qadar nggak menyesal akan urusan yang terlewat darinya, nggak menyesal terhadap segala sesuatu dan nggak bersedih hati, nggak bersedih hati berlarut-larut, nggak menyesal. Kenapa? Kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang Allah takdirkan itu terbaik buat dia dan Allah sudah tentukan itu. Apa kata Rasulullah SAW? Mukmin yang kuat itu jauh lebih baik daripada dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Maka bersemangatlah untuk mencari apa yang bermanfaat untuk kamu. Mintalah pertolongan kepada Allah, jangan loyo. Jika dirimu tertimpa musibah, jangan katakan kalau seandainya ini begini, kalau seandainya dulu aku begitu, kalau seandainya saja. Jangan katakan seandainya, kata seandainya tuh nggak boleh ada di lisan kita. Kalau seandainya saya melakukan ini, pasti hidup saya nggak bakal begini. Kalau seandainya, nggak boleh teman-teman semua. Sama kayak orang sakit gitu ya. Kalau seandainya saya tahu penyakit ini dari awal, kalau seandainya, nggak perlu ngomong seandainya. Apa kata Rasulullah? Jangan katakan seandainya. Namun katakanlah Allah telah mentakdirkan padaku dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi nggak boleh kita nyesel akan apapun yang kemarin-kemarin, seandainya saja begitu, seandainya saja begini. Tapi Allah telah mentakdirkan ini untuk aku, dan apa yang sudah Allah takdirkan pasti akan terjadi. Kenapa? Karena sesungguhnya ucapan seandainya akan membuka pintu untuk syaitan. Untuk kita membuat kita akhirnya jadi meratapi nasib, mengeluh, dan bahkan marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh lagi ada di lisan kita, seandainya aku dilahirkan dari seorang ibu dan ayah yang rukun, hidup tentram, damai, yang baik, yang soleh, seperti teman-temanku yang lain, aku pasti nggak akan begini misalnya. Nggak boleh kata seandainya. Itu sudah Allah takdirkan untuk kamu, terima aja. Terima takdir itu. Katanya kan percaya kepada qada dan qadar. Kita kan percaya nggak cuma percaya pada Allah, pada malaikat, pada kitab, ya kan? Tapi kita juga percaya kepada hal-hal yang gaib, juga percaya kepada qada dan qadar. Maka nggak boleh ada kata-kata seandainya, stop kata-kata seandainya itu. Ganti dengan Allah sudah takdirkan ini padaku dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang hanya bisa kita lakukan ya terima dan laksanakanlah ujian-ujian itu dengan sebaiknya. Endingnya insya Allah akan baik-baik aja. Ketujuh, kalau kita ridha terhadap ketentuan Allah. Ya Allah, Engkau punya kuasa. Ya Allah, aku bisa berencana apapun, tapi Engkau yang berkuasa. Ya Allah, aku ridha terhadap apapun yang menjadi keputusan darimu, wahai Allah. Maka nomor tujuh, kalau kita percaya kepada qada dan qadar, kita beriman, kita yakin, dan kita ridha, kita terima semua takdir Allah. Maka yang ketujuh adalah kita tahu bahwa kita akan senantiasa husnudzon pada Allah. Pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik untuk kita. Terkadang seorang mukmin ditakdirkan mendapatkan musibah, lalu dia sedih, tapi dia nggak tahu ada berapa banyak kandungan hikmah kebaikan yang dia capai disebabkan musibah tersebut, dan berapa banyak kejelekan yang dipalingkan darinya. Contoh, seorang jemaah juga cerita, belasan tahun menikah nggak punya anak teman-teman semua. Lalu apa yang Allah takdirkan padanya? Ternyata dia punya banyak anak-anak asuh misalnya gitu ya, atau dia bisa mengerjakan dakwah, urusan dakwah yang lainnya. Karena nggak disibukkan dengan anak-anak di rumah.
Jadi terkadang seorang mukmin ditakdirkan mendapatkan musibah lalu dia sedih, kan tapi dia nggak sadar betapa banyak kandungan hikmah dan kebaikan yang dia capai disebabkan musibah tersebut dan betapa banyak kejelekan yang dipalingkan darinya. Mungkin kalau dia punya anak, mungkin anaknya durhaka, mungkin anaknya membawa musibah dan sebagainya kan kita nggak pernah tahu. Jadi Allah takdirkan dia nggak punya anak karena Allah pengen dia mengabdi untuk umat, misalnya untuk kerjaan-kerjaan dakwah. Begitu ya teman-teman semua. Jadilah engkau orang yang rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kesulitan maupun dalam kemudahan, maka hal itu akan meminimalisir kecemasanmu serta lebih bisa mendorong untuk mencapai keinginan akhirat. Jadi teman-teman semua, em, bagaimana mungkin kita rela, kita terima kalau Allah kasih ujian kebahagiaan, tapi kita nggak rela ketika Allah kasih ujian kesedihan. Ujian kan ada kesedihan, ada kebahagiaan. Kita terima kalau Allah berikan kenikmatan, kebahagiaan pada kita, kita terima. Kenapa ketika Allah berikan ujian kesedihan kita nggak terima? Kenapa marah-marah sama Allah? Kenapa ketika Allah kasih ujian kebahagiaan kita nggak mengeluh ya? Ya kita jadi euforia gitu. Satu paket dalam kehidupan ini. Allah kasih ujian kebahagiaan, Allah kasih ujian kesedihan, satu paket. Makanya kalau teman-teman lagi senang pada hari ini jangan terlalu senang ya, karena besok pasti teman-teman nangis lagi. Kalau hari ini teman-teman nangis, jangan berlarut-larut karena besok pasti teman-teman ketawa lagi. Ya. Kedelapan, apa sih faedah manfaat dari beriman kepada qada dan qadar? Apa sih manfaat kita ridha kepada ketentuan Allah akan menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka. Dalam hadis riwayat Abu Daud, membacakan ya. Kalau seandainya Allah mengazab seluruh penduduk langit yang tujuh serta penduduk bumi, langit yang tujuh ya. Kalau seandainya Allah mengazab seluruh penduduk langit yang tujuh, Allah mengazab seluruh penduduk langit dan bumi, Allah nggak berlaku zalim kepada mereka. Kalau sekiranya Allah merahmati semuanya, tentu rahmat Allah itu lebih besar daripada nilai kebaikan-kebaikan mereka. Jika seandainya kau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan mungkin dia menerimanya. Sampai kiranya engkau beriman kepada takdir dan memahami bahwa apa yang menimpamu tidak mungkin meleset darimu dan sesuatu yang meleset darimu tidak akan mungkin mengenaimu dan seterusnya. Jadi teman-teman semua, kalau kita manfaatnya ke-8, kita percaya kepada qada dan qadar, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada takdir Allah dan menerima ridho terhadap ketentuan Allah, maka itu bisa menyelamatkan diri kita dari siksa neraka. Hadis ini dilanjutkan dengan kalau sekiranya engkau mati dalam keadaan tidak seperti keimanan tadi, niscaya engkau akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi, mau ulangin kalimat terakhir ya. Engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Engkau memahami bahwa apa yang menimpamu tidak mungkin meleset darimu dan sesuatu yang meleset darimu tidak akan mungkin mengenaimu. Kalau sekiranya engkau mati dalam keadaan ridho kepada Allah ini, ya, masuk surga Allah. Kalau sekiranya engkau mati dalam keadaan tidak seperti keimanan tadi, engkau akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi, orang yang beriman kepada qada dan qadar maka akan menyelamatkan dirinya dari api neraka. Kesembilan, hilang rasa cemas, hilang rasa khawatir pada dirimu. Orang yang beriman kepada qada dan qadar hidupnya tidak ada cemas, tidak ada khawatir, tidak ada ketakutan luar biasa, teman-teman semua. Makanya teman-teman baca surah Al-Hadid ayat 23. Apa kalimatnya di situ? Likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Al-Hadid ayat 23. Supaya kamu jangan sedih terhadap apa yang luput dari kamu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Jadinya apa di sini? Manfaat dari teman-teman percaya pada qada dan qadar dan teman-teman ridha terhadap ketentuan Allah akan hilang rasa cemas dan khawatir. Dalam surah Al-Hadid 23 dikatakan supaya kamu nggak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu. Kalau apa-apa yang hilang dari diri kita, entahlah harta, kekasih ya, atau cita-cita kita hilang dari diri kita, kata Allah, supaya kamu jangan bersedih terhadap apa yang luput daripada kamu. Dan kalau kita gembira luar biasa terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada kita, kata Allah, dan jangan kamu terlalu gembira terhadap apa yang Allah berikan kepada kamu. Jadinya apa? Stabil aja, tengah-tengah, teman-teman semua. Tengah-tengah aja. Allah nggak pengen kita terlalu bersedih terhadap apa yang hilang dari kita, dan Allah nggak pengen kita terlalu bergembira terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa di antara keimanan terhadap takdir, maka dia menjadi orang yang tidak akan pernah merasa khawatir dalam hidupnya. Akan hilang rasa cemasnya.
Maka itulah yang Uma sampaikan pada hari ini. Hari ini kita bahas berbagai macam rencana sudah kita buat, kita susun, kita berkorban, kita berjuang. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu punya rencana yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, dalam melaksanakan berbagai macam ikhtiar harus disertai dengan tawakal, berserah pada Allah. Tugas kita ikhtiar maksimal, doa maksimal dan tawakal. Terserah Engkau ya Allah. Saya ini kan cuman hamba. Hamba ini kan cuman menjalankan aja ya Allah. Setelah tawakal itu, maka akan hasil yang Allah berikan kepada kita ridha, ridha. Kalau sabar itu wajib teman-teman. Sabar menahan, kita lagi sedih, menahan dari marah, menahan dari kata-kata kasar itu sabar. Tapi di atas sabar itu ada yang namanya ridha. Ridha menerima ketentuan dari Allah, di mana dengan begitu hidup kita jadi tenang, kita nggak akan ngerasa takut, kita nggak akan merasa cemas, kita nggak akan rasa khawatir, kita akan merasa hati kita lapang, bahkan hati kita bahagia. Ibu-ibu di Gaza Palestina, ada video yang mengatakan dia senyum, beliau itu senyum dan beliau mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, anakku sudah syahid ya Allah, alhamdulillah, bahkan diriku ya Allah kau ambil ya Allah, kalau satu hari nanti kau ambil ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Sampai-sampai pewawancaranya bertanya, kok kamu malah senang anak-anakmu mati syahid? Kok kamu senang? Alhamdulillah, ini sudah bagian dari takdir Allah. Allah takdirkan kami dengan mati dengan cara terhormat seperti ini sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid, yang membela tanah air kami, membela Palestina, membela Al-Quds. Alhamdulillah, ini sudah bagian dari takdir kami. Untuk apa marah-marah? Sudah bagian dari takdir Allah bahwa anak saya meninggal dengan cara mati syahid begini. Orang lain terkejut melihat akhlak seorang mukmin yang ridho terhadap ketentuan Allah. Nggak sakit dia, nggak ada rasa sakit sama sekali. Ridho itu nggak ada rasa sakit sama sekali terhadap ketentuan Allah. Bahkan dia sampai dalam level yang alhamdulillah, bersyukur, bergembira. Masya Allah ya. Begitulah teman-teman semua, orang-orang yang yakin bahwa semua yang terjadi atas izin Allah, dia nggak akan merasa sedih berlarut-larut, dia nggak akan merasa susah, nggak akan cemas, nggak akan khawatir, nggak akan takut terhadap apapun, karena dia tahu bahwa Allah sudah menentukan untuknya. Tugasnya ridho, terima dan jalani. Ridho, jalani ujian-ujian itu, dan nggak akan ada sesuatu kesedihan yang abadi kok. Setelah itu kau akan bahagia lagi. Itu ya, mudah-mudahan teman-teman bersemangat untuk tugas kita ikhtiar maksimal, doa maksimal teman-teman semua. Namun hatinya selalu harus disiapkan. Hatinya harus selalu disiapkan untuk kalau apa yang kita inginkan nggak tercapai, hati kita bisa menerima dengan lapang hati. Hati kita bisa menerima dengan ridho, supaya kita nggak sakit berlarut-larut. Gitu ya. Semoga Allah menenangkan hati teman-teman semua, menenteramkan hati teman-teman semua. Dan Jumat berkah yang penuh berkah ini, supaya Allah bantu untuk teman-teman banyak melakukan amal-amal soleh. Sekian dari umat, terima kasih. Mohon doanya semoga urusan umat di Mesir bisa berjalan dengan lancar. Informasi harusnya mau pulang tanggal 20. Namun qadarullah ada hal yang kayaknya mengharuskan semua keluarga umat pulang, anak-anak mau pulang ke Indonesia. Cuman umat pulangnya terlambat dalam beberapa hari. Karena ada urusan visa yang belum beres dan sebagainya, sehingga kayaknya harus lebih panjang di Mesir gitu ya. Nanti wallahu a'lam, kayaknya umat tidak bisa menghadiri wisuda dari atfal untuk maskan hufaz ya, ataupun teman-teman PAUDku. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Bahagia selalu, tenang selalu hatinya, dan Allah jaga, Allah berikan kekuatan untuk bisa menerima semua yang Allah takdirkan dalam kehidupanmu dengan hati yang tenang, dengan ridha terhadap ketentuan dari Allah. Terima kasih. Sekian dari Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.